membuktikan bahwa argumen saya salah. Argumen saya salah ketika apa yang saya bacakan tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam hadis. Itu baru namanya logika yang cerdas. Oh, Masa logika saya pendapat saya salah karena Anda sekolah di ini? Yang enggak nyambung. gini, sudah ya. Saya menyebut belajar ilmu hadis bukan mengatakan bahwa saya paham sepenuhnya, tapi saya paham metode bagaimana melihat hadis itu. Sekarang saya tampilkan Gitu di loh. layar ya, Kan Pak, Anda kan menyandingkan tadi bahwa ada keterangan akhir. Tidak dikenal dalam Islam ada keterangan akhir dan ada keterangan awal. Baik, sekarang saya tampilkan, Pak. Pak ya, ini hadisnya. Ya, ini Arabnya, ini terjemahannya ya. Di sini dikatakan begini. Dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, Rasulullah bersabda, bersihkan diri kalian dari kencing, karena kebanyakan siksa kubur dari bekas air kencing tersebut. Diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni. Kemudian di riwayat lain pula diriwayatkan oleh Al-Hakim. Kebanyakan siksa kubur itu gara-gara kencing. Sanad hadis ini sahih. Jadi ternyata umat muslim itu disiksa kubur itu bukan karena korupsi, bukan karena dia berbuat jahat, tetapi karena bekas air kencing. Nah, sedangkan di hadis lain kalau berzina ataupun mencuri asal dia tidak menyekutukan Allah masuk surga. Mau saya tampilkan hadisnya lagi? Bentar, saya tampilkan hadisnya. Oh, sambil tanggapi dulu, silakan. Oke. Pertama, hadis itu menyebutkan. Oke, sebagai pembanding ya, saya akan ungkapkan juga bahwa berdasarkan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, 2 orang laki-laki dari Bani Israel disiksa di kubur mereka. Salah satu tidak pernah berhenti dan menggunjing, sedangkan yang lainnya suka bersinah. Artinya, kalau Anda menyebut bahwa zina tadi itu masuk surga, tidak adil dan tidak linear dengan orang yang Yahudi. Ya Allah. Coba dibacakan lagi. Oke, ini hadisnya. 2 orang dari laki-laki dari Bani Israel disiksa di kubur dari Bani Israel kan? Oke. Konteksnya adalah bahwa dalam Islam zina itu bukan juga itu akan Bani Israel, Pak. Ya Allah. Coba dibaca lagi. Iya, itu yang berzina Bani Israel. Kalau muslim yang berzina masuk surga. Oke. Ya. Anda tekstual ya. Saya menerjemahkan kembali bagaimana bagaimana hadis ini dijelaskan. Hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan zina dan menggunjing dapat menyebabkan siksa kubur. Oke, itu yang tadi itu kan penjelasannya, bukan hadisnya. Oh, nanti kan tapi itu tulisan orang tentang hadis itu. Itu bukan hadis ya itu sendiri. Ini bagaimana? Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anda tahu Imam Bukhari nggak? Anda tadi hadis ini berbicara itu bukan hadis. Iya, bagaimana ini sekolah Islam tinggi-tinggi kok begini nggak bisa bedakan? Anda tidak bisa membedakan tulisan orang, pendapat orang tentang hadis dengan hadis sendiri. Jadi Kakak Edis, ini masih mahasiswa, kita sudah debat begini di HMI. Jangan lari-lari ke situ, Pak. Banyak mahasiswa yang berbuku pada saya. Banyak mahasiswa Islam yang kasihan tadi itu pada saya. Teman-teman yang disesatkan gitu. Jadi kenapa temanya dihapus di atas? Kita fokus ke tema dong. Baik, saya tampilkan lagi. Oke, saya tampilkan. Coba, itu kan berbicara mengenai Bani Israel yang berzina dan menggunjing, betul? Ya, silakan kalau teksnya. Tapi memahami hadis tidak begitu. Iya, itu soal pemahaman, Pak. Kita tidak bicara soal pemahaman, kita berbicara soal hadis, bukan pemahaman orang tentang hadis. Anda ngerti nggak? Bisa bedakan nggak antara pendapat orang tentang hadis dengan hadis itu sendiri? Nah, sekarang saya akan tampilkan, saya tunjukkan, ini berita terupdate. Cuman memang sayang ini tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Umat Muslim lupa memasukkan ayat ini ke dalam Al-Quran. Umat Muslim lupa memasukkan wahyu ini ke dalam Al-Quran. Nah, ini wahyunya, Pak ya. Saya tampilkan. Pak Arum? Ya. Oke. Besok Anda kalau tampil di TV One bisa membawa isu ini ya.
Oke, nih. Nggak penting Ya. ini biasa kok obrolannya ini saya biasa aja. Wow, jangan begitu. terlalu pede juga karena Anda membahas ini lalu merasa ini biasa aja Oke, ini. baik nih ya. Saya tampilkan ya Pak Arum ya. Bisa lihat ke sini Pak Arum? Biasa baca aja. Jangan ditutup. Baca Arabnya dong. Baca Arabnya. Sebentar Pak Arum, jangan menutupi diri begitu. Oke ya. Saya Bukan, tampilkan. saya pegang kok. Oke, nih ya. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun, telah menceritakan dan seterusnya ya. Kita baca matanya, baca isinya. Baru saja, perhatikan ini. Ini ada kata baru saja. Baru saja datang kepadaku utusan dari Robku, lalu mengabarkan kepadaku. Atau beliau bersabda, telah mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, tetap masuk surga. Artinya apa Pak Arum? Artinya begini Pak Arum. Artinya umat muslim itu, walau dia berzina, walau dia mencuri, asal dia tauhid, asal dia tidak menyekutukan Allah, masuk surga. Tapi perhatikan, kalau alat kelaminnya bau pesing, disiksa kubur. Jadi makanya saya bilang agama Islam itu sangat mementingkan soal kelamin. Justru agama Islam itu berada pada ketinggian yang mulia karena pada persoalan kencing pun dia bahas. Iya, makanya itu. Kalau kencingnya masih nempel di kemaluannya disiksa kubur, tapi kalau berzina mencuri masuk surga. Tidak logis. Jadi Justru inilah yang makanya saya disebut bilang dengan- kenapa Anda mempercayai Islam kalau begitu. Loh, justru karena kemuliaan itu, kehebatan ajaran itulah kenapa saya semakin istiqomah dalam Islam. Oke, jadi menurut Anda lebih pantas disiksa kubur itu orang yang masih ada kelaminnya bau pesing ketimbang yang berzina? Yang bau pesing dan yang berzina pantas disiksa. Oh, tidak Tapi apakah ada yang kemudian- berzina disiksa. Aduh, Nggak ini bisa. Anda nggak percaya lagi sama Muhammad kalau begini. Nggak bisa. Jadi begini. Ya dengar dulu. Anda bilang tadi dengar Coba saya. di mana dalilnya bahwa kalau berzina disiksa kubur? Umat muslim yang berzina disiksa kubur. Saya sudah menyampaikan tadi dalilnya. Itu Bani Israel, bukan umat Ya ini ada muslim. lagi satu. Gimana sih? Ada lagi. Ini dengar ya. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda. Jangan ketika aku ditutup-tutupi bawa wajahnya Pak sesuatu- Arum. Pak Arum, jangan ditutup-tutupi wajah Anda. Bukan, jangan. Saya ini pakai kamera tape. Jadi ketika saya begini itu akan kelihatan karena tape-nya berdiri. Jadi ketika aku melihat seorang wanita yang rambutnya diikat dan kepalanya digantung di atas api neraka, dia tidak menjaga kemaluannya. Itu riwayat Muslim. Tidak menjaga Jadi kemaluannya kalau kemaluannya bau pesing. Kemaluannya itu dipahami sebagai Tidak, berzina. itu tafsir Anda. Bukan tafsir Anda ini. Kalau asal kita guru. harus menjelaskan Itu, hadis terus? dengan hadis, Oke, begini stop Pak dulu, Rum, stop dulu, kalau kita stop dulu. menjelaskan hadis Tahan dengan dulu. hadis, itu Ini soal susah. kemaluannya Anda tidak cuma yang dijaga dari air menafsirkan. pesingnya. Justru Anda berani menafsirkan tanpa pengetahuan. Saya tidak menafsirkan, saya menafsirkan itu Anda dengan hadis yang lain. menafsirkan itu. Oke, jadi Saya begini. mau bilang, Saya kasih apa tahu. dasarnya Anda mengatakan Baik, dua apa dasarnya? tafsirnya? Apa dasarnya? Begini. Apa dasarnya begini? Saya perkenalkan dulu diri saya Pak Arum ya. Saya ini, kalau Anda baru sekolah di pendidikan agama Islam, R1, S2, S3, berapa tahun Anda? Saya 13 tahun mendalami agama Islam. Jadi kalau Anda ngomong soal pendidikan, oke, Anda punya pendidikan resmi. Saya memang tidak Oke. resmi, saya belajar secara otodidak. Oke, problemnya apa? Sebentar, Problemnya nih, apa? ini saya kasih tahu. Oke. Ini kuat dugaan saya. Ini hasil penyelidikan saya. Dugaan Ya. kan? Bukan Sebentar. kepastian kan? Iya dengarkan Oke. dulu. Nanti Anda simpulkan. Begini. Jadi hadis ini sangat kuat dikarang oleh para pria-pria yang suka mencium-cium kelamin wanita. Kenapa? Begini, dengarkan. Gini. Kenapa mereka memunculkan hadis itu begini? Supaya mereka mendapatkan kelamin wanita yang tidak bau pesing, mereka mengharang sebuah hadis. Mereka harus karang sebuah hadis yang bunyinya
Kalau kelamin bau air pesing, maka nanti disiksa kubur. Nah, supaya mereka itu sukses, maka itu harus dikait-kaitkan dengan surga. Makanya mereka mengarang hadis itu. Barang siapa yang tersisa bekas air kencing di kelaminnya akan disiksa air dengan kuburan. Memang begitu. Loh sekarang begini, secara logika saja. Dengar, logika saja nih. Secara logika. Perhatikan ya. Kalau Anda buang air kecil, lalu bekas air kencingnya masih tersisa di situ, siapa yang rugi? Yang rugi dirinya. Rugi apa? Apanya yang rugi? Taruhlah dirinya yang rugi. Apakah orang lain rugi? Termasuk. Nah, siapa kok bisa orang lain rugi? Coba, sebentar. Kalau Gini. dia buang air kecil Sebentar. umum, Dengar. dia tidak mencuci, bau pesing. Bau pesing Siapa itu membuat yang perasaan kebauan tidak pesing? enak. Siapa yang kebauan pesing? Orang yang masuk ke toilet umum itu yang kencing ke situ. Kalau dia tidak siram. Kemaluannya. Kalau itu toiletnya. Kalau misalnya jambannya, itu kan hadis itu bukan bicara soal membersihkan jambannya, tetapi membersihkan kelaminnya. Aduh, ini bagaimana ini katanya perguruan tinggi. Bagaimana ini perguruan tinggi kayak begini? No, tidak bisa. Pak, Anda ini bisa bedakan, Pak Aruf. logika Anda sesat. bisa bedakan tidak? Membersihkan kelaminnya dengan membersihkan jambannya beda. Kalau jambannya yang tidak dibersihkan, maka itu akan merugikan orang yang antri berikutnya. Oke, logika ya. Dengan Anda. Kalau dia kencing di toilet, Ya. dia tidak bersihkan ujung kelaminnya. Itu Toiletnya artinya atau dia kelaminnya? tidak menggunakan Toiletnya atau kelaminnya? Tunggu dulu. Anda selalu memotong, tapi dipotong Anda tidak mau. Silakan. Mana sih? Oke. Silakan. Saya ambil dulu dia buang air kecil di toilet di tempat umum. Oke. Dia tidak membersihkan kemaluannya. Oke. Itu artinya begitu dia setelah kencing, maka dia tidak mengundang apa-apa, memasukkan kembali kemaluannya ke celananya, ya enggak? Oke. Siapa yang rugi berarti sebenarnya? Oke, tunggu dulu. Adakah Saya orang akan lain jelaskan. yang rugi karena itu, coba? Oke, pertama, karena dia tidak membersihkan kemaluannya, maka dari sisi medis kesehatan dia sudah rugi karena akan ada Dirinya rugi. Dirinya rugi. Adakah orang lain yang dirugikan? Oke, yang kedua dirugikan di mana? Karena tidak Bela main-main. membersihkan kelaminnya. Siapa nanti di kafe kita duduk? Enaknya sana Dan di. dia tidak siram. Ya, saya Tirko di mobil bilang. Kok dari jamban? Jemput orang Dengar kerasaan. ya, saya misalnya Alah, sebentar nih, cara saya berpikirnya gantian nih. Tadi gimana? Anda sudah bicara kan? Tunggu Boleh dulu, gantian? tunggu. Saya Perempuan itu 2 orang. Sama harga itu air 1. akan jatuh ke jambang. Dan kalau jatuh ke jambang, jambangnya juga bersih. Tidak ada bau pesing. Ini oke. Baik, saya tanggapi. Dengar ya, dengar. Oke. Dengar dulu gantian, kan Anda sudah selesai ya? Saya sudah diam. Oke, baik. Silakan Ini, Anda. ketika saya ke toilet umum, saya habis buang air kecil. Maaf nih, saya habis buang air kecil. Saya pakai celana langsung. Tapi toiletnya itu saya bersihkan. Saya pencet aja tombol itu, flushing itu. Cus, sudah selesai bersih. Oke. Sekarang sebentar. Oke lah, walaupun dipaksa-paksakan lah, taruhlah orang itu yang rugi, entah medis, entah apalah ya. Ya kan? Nah, sekarang orang lain mana yang dirugikan karena seseorang itu tidak membersihkan kelaminnya? Gak ada yang dirugikan. Yang dirugikan itu cuman suami, misalnya perempuan ya, perempuan habis kencing, dia tidak cebok, ya kan? Terus dia tahu-tahu langsung tidur dengan suaminya. Yang dirugikan suaminya, itu pun kalau suaminya suka Makanya saya bilang, hadis itu sangat kuat dugaannya dikarang oleh para lelaki-lelaki yang suka mencium-cium alat kelamin. Makanya, biar keren, maka saya harus tulis hadis. Barang siapa yang ada bekas pipisnya, maka dia disiksa kubur. Coba bayangkan Pak Arum. Orang yang ada bekas percikan air kencing di kelaminnya disiksa kubur. Sedangkan orang mencuri, orang berzina tetap masuk surga.
Padahal kalau Anda mencuri, Anda berzina, ada hak orang lain yang Anda langgar. Sementara kalau Anda tidak menyuci kemaluan Anda, tidak ada hak orang lain yang Anda langgar. Coba bagaimana Anda menerima itu sebagai ajaran yang masuk akal? Sekarang Anda terdiam. Bukan diam, saya menghargai